Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nopi, Hutama, Adit akan menjelaskan materi angin dan klasifikasi iklim fisis. Angin. Angin ialah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah bertekanan rendah atau minimum. Besarnya kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang dinamakan anemometer. 3 hal yang menyangkut sifat angin. 1. Kekuatan angin. Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi kekuatannya. Kekuatan angin mengikuti hukum Stephenson. Menurut hukum Stephenson, kekuatan angin itu berbanding lurus dengan gradien barometriknya. Gradien barometrik adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan dari dua isobar pada jarak lurus 111 km. Satuan jarak diambil dari 1 derajat di ekuator yang panjangnya sama dengan 111 km. 1/360 kali 40.000 km sama dengan 111 km. Jenis-jenis angin. 1. Angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin tetap dibedakan menjadi berikut. A. Angin barat adalah angin yang bertiup dari daerah maksimum subtropis 300 ke minimum subtropis lintang 600, baik lintang utara maupun lintang selatan. Angin timur adalah angin dingin yang bergerak dari maksimum kutub 900 ke arah minimum subkutub 600, baik lintang utara maupun lintang selatan. Angin pesat adalah angin tetap yang berasal dari daerah tekanan maksimum subtropis 300 sampai 400 LU atau LS menuju ke arah daerah tekanan minimum ekuator atau khatulistiwa. Angin pesat meliputi angin pesat di belahan bumi utara disebut angin pesat timur laut, dan angin pesat di belahan bumi selatan disebut angin pesat tenggara. D. Angin antipesat adalah ketinggian tertentu. Massa angin pesat naik secara vertikal, kembali bergerak mendatar ke arah wilayah subtropis. Muson atau angin musim. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup atau berhembus secara periodik bergantian arah setiap setengah tahun sekali. Angin muson barat laut terjadi antar Oktober sampai April, dengan letak matahari berada di belahan bumi selatan. Terutama Australia banyak menerima panas matahari, sehingga suhu di sana lebih tinggi, tekanan udara rendah. Sedangkan suhu di benua Asia rendah, tekanan udara tinggi. Angin bergerak dari Asia ke Australia, sehingga Indonesia terjadi musim penghujan karena di perjalanannya banyak membawa uap air. Angin muson timur laut terjadi antara April sampai Oktober. Pada periode matahari berada di belahan bumi bagian utara, terutama bagian Asia banyak menerima panas matahari. Akibatnya suhu di benua Asia tinggi, tekanan udara rendah, sedangkan di benua Australia rendah, tekanan udara tinggi. Angin bergerak dari Australia menuju Asia, sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. 3. Angin lokal. Angin darat dan angin laut. Pada malam hari, suhu udara di daratan lebih cepat dingin, sehingga tekanan udara di atas daratan tinggi. Sementara itu, suhu udara di lautan lambat dingin, sehingga tekanan udaranya rendah, sehingga angin bergerak dari daratan menuju ke laut disebut dengan angin darat. Sebaliknya, pada siang hari terjadi pergerakan udara dari laut menuju darat disebut angin laut. B. Angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah menuju lereng gunung yang terjadi di siang hari. Sementara angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung menuju lembah, terjadi pada malam hari. C. Angin fon. Angin atau angin jatuh. Angin fon merupakan angin yang sifatnya jatuh atau turun
kering dan panas. Hal ini karena uap air yang dibawa telah diturunkan sebagai hujan di lereng gunung yang berhadapan dengan arah datangnya angin. Angin Fon memiliki nama yang berbeda-beda di banyak daerah. Beberapa angin Fon yang bertiup di Indonesia sebagai berikut. A. Angin Berubu terdapat di Sulawesi Selatan. B. Angin Bohorok terdapat di Deli, Sumatera Utara. C. Angin Kembang terdapat di Cirebon, Jawa Barat. D. Angin Gending terdapat di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur. E. Angin Wambrau terdapat di Papua. D. Angin yang bersifat dingin. Jenis angin yang bersifat dingin antara lain sebagai berikut. A. Angin Mistral. Angin ini berasal dari pegunungan menuju ke dataran rendah di pantai. Sebagai contoh angin yang bertiup di pantai laut tengah selatan Prancis. B. Angin Bora. Angin Bora tertiup di wilayah Balkan. Angin ini turun dari dataran tinggi Balkan ke pantai Istria dan Albani. Angin siklon dan antisiklon daerah depresi, daerah yang bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum. Di daerah tersebut garis-garis isobarnya tertutup dan verbal atau ketinggian tekanan udara memusat. Akibatnya terjadi gerakan angin berputar memusat yang disebut dengan angin siklon. Sebaliknya, daerah kompresi yaitu daerah yang bertekanan maksimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan minimum. Pada daerah ini, angin berputar dengan arah yang keluar disebut dengan angin antisiklon. Arah gerak kedua jenis angin tersebut sesuai dengan hukum Boyle. Angin siklon memiliki kecepatan yang sangat kuat sehingga bersifat merusak. Penyebutan angin siklon untuk masing-masing daerah berbeda-beda. Contoh, angin siklon di Samudra Atlantik disebut hurricane. Angin siklon di Lautan Cina Selatan disebut taifun. Angin siklon di Teluk Benggala dan Laut Arab disebut siklon. Angin siklon di Amerika daerah tropis disebut tornado. Angin siklon di Asia Barat disebut sengkejan. Angin antisiklon tidak kuat seperti halnya angin siklon. Kondisi cuaca daerah yang berangin antisiklon cerah, tidak berawan. Angin ini merupakan angin turun sehingga lebih panas dan lebih kering ketimbang angin siklon. Klasifikasi iklim fisis. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim yang pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Faktor yang berpengaruh antara lain daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Iklim ini dapat dibedakan menjadi 1. Iklim laut. Iklim laut terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Ciri-cirinya antara lain penguapan tinggi, udara selalu lembab, langitnya tertutup awan, perbedaan suhu antara siang dan malam rendah, serta memiliki curah hujan yang rendah, serta memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim darat. Iklim darat adalah iklim yang tidak dipengaruhi oleh angin laut karena letaknya di tengah-tengah benua. Ciri-cirinya antara lain kelembapan udara rendah, perbedaan suhu antara siang dan malam hari sangat mencolok hingga memungkinkan adanya padang rumput. 3. Iklim gunung. Iklim gunung adalah iklim yang terdapat di dataran tinggi. Ciri-cirinya antara lain terdapat di daerah yang beriklim sedang. Hujan banyak terjadi di lereng yang menghadap angin dan kadang banyak turun salju. 4. Iklim musim. Iklim musim adalah iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim, sehingga musim berganti setiap setengah tahun. Ciri-cirinya antara lain setengah tahun angin laut basah yang menimbulkan hujan, dan setengah tahun bertiup angin darat yang kering sehingga menimbulkan hujan. Sedangkan angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari ketika suhu laut meningkat.
Hai kids, saat berada di dekat jendela, kita akan merasakan terpaan angin yang sejuk. Angin merupakan udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udara yang dingin memiliki tekanan lebih tinggi daripada udara yang lebih panas atau bersuhu tinggi. Angin merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik untuk menggerakkan kincir angin. Lalu apa saja ya jenis-jenis angin berdasarkan arah bertiupnya? Yuk kita cari tahu. Angin gunung dan angin lembah. Pada siang hari, daerah pegunungan akan mendapat panas terlebih dulu daripada daerah lembah. Hal ini membuat udara di gunung pada siang hari menjadi lebih renggang dan tekanan udaranya jadi lebih rendah, sehingga mendorong udara dari lembah bergerak ke gunung sebagai angin lembah. Sedangkan pada malam hari, gunung suhunya lebih rendah daripada lembah, sehingga udara pada lembah lebih renggang dan bertekanan rendah. Hal ini membuat udara dari gunung bergerak turun ke wilayah lembah sebagai angin gunung. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut terbentuk karena adanya perbedaan sifat antara daratan dan lautan dalam menyerap dan melepaskan energi matahari. Angin laut bertiup dari laut menuju darat pada siang hari karena suhu di darat lebih tinggi akibat pantulan panas matahari. Sedangkan angin darat bertiup dari darat ke laut pada malam hari ketika suhu laut meningkat. Suhu laut yang lebih tinggi menyebabkan udara merenggang dan tekanan udara menurun sehingga udara akan bergerak ke lautan. Angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin kencang yang datang tiba-tiba, memiliki pusat, bergerak melingkar spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan menghilang dalam waktu 3-5 menit. Angin puting beliung rata-rata kecepatannya sekitar 30-40 knots dan berasal dari awan cumulonimbus, yaitu awan menggumpal berwarna abu-abu gelap dan menjulang tinggi. Angin ini sering terjadi pada siang atau sore hari dan lebih sering terjadi saat musim pancaroba atau peralihan. Angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon merupakan udara yang bergerak dari beberapa daerah. Angin ini memiliki tekanan udara tinggi ke pusat tekanan udara rendah. Gerakan udaranya terlihat berputar dari daerah tekanan udara tinggi mengelilingi daerah tekanan udara rendah. Sedangkan angin antisiklon merupakan udara yang bergerak dari daerah pusat udara tekanan tinggi ke daerah tekanan udara rendah yang mengelilinginya. Gerakan udara ini terlihat seperti berputar menyebar ke daerah yang memiliki tekanan udara rendah. Angin fon. Angin fon turun dari lereng pegunungan dan bersifat kering sekaligus panas. Angin ini terjadi karena udara yang turun mendapat pemanasan secara dinamis serta turunnya tingkat kelembaban suatu daerah. Hal ini menyebabkan udara yang sampai ke daratan terasa panas dan kering. Angin ini punya beberapa nama, antara lain angin gending, angin kumbang, angin berubu, dan lain-lain. Nah kids, itulah beberapa jenis angin berdasarkan berbagai sumber. Sekarang yuk kita cari tahu mengapa awan berwarna jingga saat sore hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!